Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, terlebih lagi kepada Ustadz Kusnanto yang sudah menyampaikan kajian tarjih, Ustadz Sumardi dan seluruh pengurus ranting, ibu-ibu Aisyah dan jamaah kaum muslimin muslimat, insya Allah dalam limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling awal mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara bersyukur dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dianugerahi iman dan Islam oleh Allah. Sehat dan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa tergerak hatinya, bisa membawa diri kita hadir di majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu atau majelis pengajian atau majelis tazkir. Ibu-ibu, bapak, datang dari rumah insya Allah dengan niat yang mulia. Kemudian hadir di majelis yang mulia, majelis ilmu. Bahkan tempatnya pun tempat yang mulia, yaitu rumah Allah, masjid. Mudah-mudahan niat yang mulia, majelis yang mulia, tempat yang mulia ini menyebabkan Allah menjadikan kita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, insya Allah kita dijadikan oleh Allah orang yang semakin bertambah bertakwa. Sehingga itulah kemuliaan di mata Allah ditentukan oleh ketakwaan kita, bukan oleh pangkat dan jabatan. Pangkat jabatan itu di dunia saja bisa menjatuhkan yang punya pangkat. Lagi heboh seorang Kapolda baru mau menjabat. Nah, masalah yang sebenarnya saya juga belum tahu, Pak. Sebelumnya seorang jenderal bintang 2 itu sudah mengakui merencanakan pembunuhan Brigadir Joshua. Suami istri lagi. Gitu, Bu? Wah, itu ketika habis kejadian itu polisi di mana-mana diteriaki Sambo, Sambo, Sambo. Padahal Sambo itu hanya satu. Gitu, Bu? Wah, itu masalah. Itu pangkat. Pangkat tinggi saja bisa hina di dunia. Jadi pangkat tidak jamin kita jadi orang yang mulia. Harta juga tidak menjamin kita menjadi orang yang mulia. Banyak orang berharta malah bunuh diri. Hina juga kan, Bu? Dulu ketika saya masih muda itu ada seorang komisaris, waktu itu bendahara Golkar di Indonesia. Komisaris sebuah perusahaan besar, terjun dari hotel. Waktu itu dalam seminggu juga salah seorang komisaris Hyundai yang zaman dulu juga terjun dari hotel. Ngomong suke, Bu. Sing Korea terjun dari lantai 12, yang Indonesia itu bendahara Golkar, adiknya Marimutu Sinivasan. Marimutu Mineren atau apa namanya itu. Yang Korea terjun dari lantai 12, yang Indonesia terjun dari lantai 56. Hebat Indonesia. Lebih berani lantai 56. Nah, Ibu, kalau
mulia itu karena kecantikan, usia 40 tahun ke atas, selesai. Gitu Bu? Bapak-bapak juga demikian, 50 tahun ke atas, asam urat dan sebagainya. Itu. Badan meledak seperti saya. Padahal kalau niku pernah jadi tentara, pernah jadi polisi. Sergap olahraga dulu. Begitu pensiun dini jarang olahraga. Aslinya keluar. Saya memang keturunan pembesar Bu. Dari ibu saya. Jadi kalau itu 5 bersaudara, yang nuruni ibu sebagai pembesar 3, yang nuruni ayah sebagai pengurus 2 Bu. Di Muhammadiyah itu ada pembesar, ada pengurus, ada petinggi, ya itu Bu. Yang pengurus yang kecil-kecil, yang kurus-kurus, ya. Pembesar yang besar-besar, petinggi yang tinggi-tinggi. Nah, seperti itu Bu. Jadi kemuliaan itu Bu, takwa, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta, bukan jadi artis. Ya, artis juga bisa mulia kalau takwanya bagus, akhlaknya bagus. Banyak artis-artis yang hijrah, aktivis dakwah. Saya kemudian ingat nih, Koh Stephen, Ketua Mu'alaf Center Indonesia, nih, seorang dokter, alumni Vatikan. Dokternya bukan dari Vatikan, dokternya dari Indonesia. Tapi beliau pernah jadi sekolah pastor di Vatikan, kemudian jadi mu'alaf sampai beliau berjuang luar biasa, jadi kuli bangunan dan sebagainya. Akhirnya jadi dokter, pengusaha sukses, baru saja meninggal dunia. Ketua Mu'alaf Center Indonesia, Koh Stephen Indra Wibowo. Kita doakan beliau husnul khotimah. Bahkan saya sekarang lagi mengurusi Hijrah Festival di Surabaya. Kita doakan beliau husnul khotimah. Luar biasa. Beliau pelopor warung kopi gratis seluruh dunia. Dia punya warung di Amerika, di mana-mana. Kita doakan husnul khotimah. Nah, balik ke materi kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur, alhamdulillah, mudah-mudahan majelis ini menjadikan kita orang yang bertakwa. Oke. Kemudian materi pagi hari ini adalah tentang bagaimana kita bergembira berkehidupan, bergembira berislam, dan khusus bagi warga Muhammadiyah bagaimana kita bergembira dalam Muhammadiyah. Alhamdulillah hari ini kita masih hidup. Kenapa aku masih hidup? Karena dosaku terlalu banyak dan Allah masih mengizinkan aku untuk bertobat. Itu saya Bu, bukan jenengan. Kenapa? Covid 2 tahun kan Bu, lebih kan? Ada di sini yang suami ditinggal istri karena Covid ada? Ada betul Bu? Ada. Ada istri yang ditinggal suami wafat karena Covid? Ada betul? Ada betul? Betul betul. Terus anak yang ditinggal orang tuanya karena Covid, wonten? Ini nggak ada korban Covid pergi Pak? Enten boten? Selali lagi beberapa bulan aja udah lupa. Oh, aman alhamdulillah. Di daerah lain termasuk Klaten itu banyak korban, termasuk ketua PDM-nya Ustadzul Rodi wafat Covid. Anak mantunya Ustadz Zikron, Majelis Tarjih PP, Hafiz 30 juz, alumni Mesir, termasuk tim penyusun tafsir At-Tanbir, ulama muda Klaten, ya, itu wafat 1 minggu, mertuanya wafat, beliaunya wafat Covid. Sekeluarga kena Covid, yang meninggal Ustadzul Rodi sama Ustadz Zikron, mertua dan anak mantu, sekeluarga ini Bu. Alhamdulillah istrinya, putrinya dan sebagainya, putranya selamat. Di Magetan itu ada aktivis Muhammadiyah cabang, suaminya wafat, istrinya wafat. Ibu-ibu Aisyah aktivis, ketua majelis Didasmen, putranya hanya 1. Habis wisuda putranya diunduh, lulus sarjana, dari wisuda pulang ibunya kena Covid,
masuk rumah sakit isolasi, suaminya nyusul 3 hari kemudian. Terus akhirnya si anaknya menghadap pimpinan rumah sakit minta izin untuk jaga ibunya dengan segala resiko. Akhirnya bapak ibunya dirawat oleh putra satu-satunya. Terus kemudian akhirnya ibunya kondisinya menurun drastis dan bilang sama putranya, "Le, maturo bapak, ibu diridokan untuk mendahului." Akhirnya ibunya meninggal, diurus oleh anaknya sampai di makaman di kuburan. Habis itu anaknya kembali ke rumah sakit merawat bapaknya. 3 hari kemudian ayahnya yang aktivis Muhammadiyah, dokter, baru lulus dokter bapaknya ini, perawat PNS, dokter lulus, gitu. Itu kemudian meninggal dunia, dirawat, diurus oleh anaknya sampai ke pemakam oleh putranya. Putranya tinggal satu-satunya sekarang di rumah, meneruskan perjuangan ayah ibunya. Gitu. Ada yang sampai seperti itu, Bu. Ada sebuah keluarga meninggal 5 orang, tinggal 1 anak yang hidup, cucunya. Oleh karena itu Bapak-bapak, bagi kita yang masih hidup, saya punya pendapat. Allah ngasih kesempatan Jamaluddin ini tetap hidup, ben apa? Ben sadar dosanya banyak dan mau memperbaiki diri, mengisi hidupnya dengan amal soleh.